himbauan kami kepada seluruh masyarakat Aceh, mari sama-sama kita menyambut bulan puasa ini dengan rasa gembira kita, dengan persiapan ilmu yang cukup untuk menjaga hal-hal yang dilarang di dalam bulan puasa ini, dan memperhatikan kebersamaan kita, ukhuwah kita, dan yang paling penting, mari sama-sama puasa 1443 Hijriah ini tidak lagi terkait dengan COVID, maka tidak punya alasan yang kuat bagi kita untuk tidak meramaikan tempat-tempat ibadah kita dengan salat berjamaah dan tarawih bersama-sama, dan juga tadarus yang harus kita kumandangkan, kita ramaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Selamat menyambut ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-62 tahun kedua, edisi Kamis 24 Maret 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dari rekan-rekan PTM memandum pastinya. Tinggal menghitung hari ya pemirsa PTM, kita akan menyambut bulan suci Ramadan, tepatnya di 1443 Hijriah. Nah, untuk jadwal yang pastinya ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat ataupun dari Kemenak, dan ini tentu berbeda-beda setiap tahunnya. Apa sih yang membedakan puasa tahun lalu dengan tahun ini? Tentu ada yang berbeda ya pemirsa PTM. Nah, kita akan angkat tema mengenai seruan MPU Aceh, cara ibadah dalam bulan puasa Ramadan, bersama narasumber kita Tengku Haji Faisal Ali, Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Wah, ini tidak pertama ke PTM ya Tengku ya, sudah berkali-kali ke PTM. Tengku, ini apa yang berbeda nih puasa Ramadan khususnya di tahun 2022 ini? Tanggalnya nih sudah pasti nggak? Kapan? Baik, pertama kalau kita lihat puasa 1442 Hijriah dengan 1443 Hijriah tahun ini sangat jauh berbeda. Mulai daripada rasa mau menyambut Ramadan itu, kemungkinan juga dengan pelaksanaan kegiatan ibadah puasa. Kalau tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa itu dalam rasa ketakutan, karena memang pandemi COVID sedang begitu berada dalam kondisi-kondisi yang sangat di atas. Tapi alhamdulillah kita beberapa hari lagi ini akan memasuki bulan puasa, melihat pandemi COVID ini sudah cukup melandai. Makanya dengan seiring melandainya COVID ini, tentunya seluruh aktivitas masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama tentunya akan berubah. Perubahan itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi umat Islam yang ada di Aceh ini. Pelaksanaan kegiatan ibadah puasa kita tahun ini insya-Allah bisa kita laksanakan dengan secara normal, dengan secara yang sudah ma'ruf yang kita lakukan di Aceh ini, tidak sama seperti 2 tahun yang lalu. Kaitan dengan kapan kita berpuasa, tentunya kita akan menunggu pengumuman pemerintah dan melakukan ru'yatul hilal, dan berdasarkan ru'yatul hilal itu nanti akan diputuskan kapan kita harus berpuasa. Kita akan ditentukan nanti kapan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Bagi umat Islam, mari sama-sama kita menunggu keputusan pemerintah dalam hal menentukan awal Ramadan ini. Dan kalaupun ada perbedaan di dalam hal penentuan awal Ramadan ini di antara sesama kita, maka kami berharap itu untuk saling kita menghargai dan saling kita membangun ukhuwah. Yang jelas kita perlu memperhatikan
penentuan awal Ramadan ini daripada pemerintah Republik Indonesia. Baik, Tengku, untuk himbauan sendiri, ini kan masih masa pandemi ya, Iya. Omikron ya, Tengku ya. Apakah maksudnya ada larang-larangan nanti untuk tarawih atau seperti apa? Atau memang bisa berjalan secara normal nih, Tengku? Untuk pelaksanaan kegiatan ibadah untuk tahun ini, khususnya kita di Aceh, kami melihat bahwa tidak perlu ada pembatasan-pembatasan pelaksanaan kegiatan, baik salat 5 waktu secara berjamaah bisa kita lakukan dengan secara normal, tidak perlu ada jarak antara satu dengan lainnya dalam saf. Kegiatan-kegiatan tadarus juga seperti itu, kegiatan tarawih seperti itu. Jadi tapi yang penting sekali kita jangan lupa itu berikhtiar tetap itu menggunakan masker apabila kita berada di dalam keramaian. Ini yang tetap perlu kita perhatikan karena menggunakan masker itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi kesehatan kita, tetapi hal-hal yang lain dalam konteks protokol kesehatan, menjaga jarak ini itu dan sebagainya, rasa untuk puasa tahun ini bagi kita umat Islam yang ada di Aceh bukan dalam arti kita mengabaikan, tetapi bisa kita laksanakan seperti sedia kala sebelum COVID ini ada. Artinya safnya tidak lagi jarak 1 meter ya? Tidak perlu ya. jarak lagi, safnya tidak perlu jarak lagi. Kita dekatkan, kita rapatkan. Seperti ibadah, normal biasa. Seperti normal biasa. Ibadah-ibadah tadarus juga seperti itu. Kita laksanakan dengan secara yang baik, yang normal. Yang penting adanya kenyamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat kita dalam melaksanakan ibadah puasanya. Oke, biar pemirsa PTM tidak bingung nih untuk masker nih Tengku, apakah pada saat sholat harus pakai masker atau seperti apa? Kalau kan dulu sudah pernah kita bahas sebenarnya 2 tahun yang lalu, karena puasa 2 tahun yang lalu kita melaksanakan di dalam yaitu suasana COVID, pandemi COVID. Menggunakan masker itu yang perlu kita perhatikan pertama bahwa harus masker itu dari unsur yang halal. Itu perlu. Yang kedua, penggunaan masker itu jangan mengganggu bacaan yang wajib oleh kita di dalam salat. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau najis jangan, dari unsur yang bernajis jangan digunakan. Kalau bisa mengganggu bacaan yang wajib itu juga jangan digunakan. Tapi kalau kedua ini tidak mengganggu, maka silakan digunakan masker itu, tetapi dalam penggunaannya yang kita anjurkan agar jangan menutup hidung. Nah, kenapa? Karena hidung ini salah satu yang disunatkan pada waktu kita sujud agar dia bersentuhan dengan tempat sujud. Ya, jadi kalau pakai masker cukup di bawah hidung saja, mulut saja, tapi hidung itu biar terbuka pada waktu kita sujud. Gitu. Artinya fungsi masker juga di sini tidak terlalu berfungsi ya, lebih baik tidak digunakan ya pemirsa PTN. Tapi ini kembali lagi ke pemirsa yang keadaan kita lah. Untuk kadang ada teman-teman kita yang dia kurang sehat, kadang-kadang batuk lah, bersin lah. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memberikan kenyamanan beribadah kepada teman yang lain juga ibadah. Jadi bukan hanya kita harus melaksanakan ibadah, tidak, tapi memberikan kenyamanan kepada orang yang lain juga itu bahagian daripada ibadah. Misalnya kita batuk luar biasa. Kalau kehadiran kita di tempat jamaah salat itu membuat teman-teman kita yang lain kurang khusyuk, maka dengan niat untuk menjaga ketenangan dan kekhusyukan bagi teman kita salat di rumah sendiri, itu juga bahagian daripada ibadah yang Allah berikan kepada kita. Baik, artinya kalau misalnya merasa sakit, demam, batuk, itu di rumah saja dianjurkan di rumah beribadahnya saja lebih bagus. Tengku ya. Baik Tengku, tapi ini kita lagi kembali lagi tentang sebelumnya yang pernah viral juga surat edaran tentang Kemenak ya, tentang TOA itu seperti apa kalau di Aceh, Tengku? Ini kita kembali kepada kearifan lokal, kesepakatan masyarakat di tempat. Ada daerah-daerah yang memang penduduknya berjauh-jauhan dengan tempat salat.
tentunya perlu menggunakan toa yang besar. Ada daerah-daerah penduduknya yang sangat dekat, berdekatan, tentu toa tidak perlu besar. Jadi ini kami melihat kita serahkan aja kepada kearifan lokal, kepada kebijakan dan kesepakatan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat kita tentang penggunaan toa ini. Kalau masyarakat kita di daerah sebuah masyarakat itu nyaman, aman, tentram dengan keadaan menggunakan toa dengan kadar-kadar tertentu, ya silakan digunakan. Tapi nggak bisa disamakan untuk di daerah yang lain. Jadi makanya tadi kita masalah pengeras suara ini kita kembalikan kepada kearifan masyarakat itu sendiri. Artinya surat edaran itu tidak berlaku ke seluruh Indonesia atau biasanya memang diatur oleh daerahnya sendiri, Tengku? Enggak, surat edaran itu namanya aja surat edaran, semacam himbauan. Tidak ada tidak ada punishment, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman terhadap yang tidak melanggar dan yang tidak mengindahkannya. Jadi itu semacam pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Tadi demi untuk menjaga ada daerah yang tidak, ada daerah yang ini, ada kampung yang seperti ini, ada kampung yang masyarakatnya cukup bermacam-macam kok agamanya di situ. Jadi hal-hal yang seperti itulah makanya kita mengatakan kembalilah kepada masyarakat di tempat itu masing-masing agar mereka lebih paham terhadap kondisi bagaimana mereka menggunakan toa dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Baik, Tengku. Tengku ini tadi barusan mengadakan rapim. Ya. Apa nih putusan rapimnya? Mungkin tadi kami melaksanakan rapim itu terutama sekali adalah terkait dengan tausiah Ramadan. Jadi biasanya setiap tahun kita mengeluarkan tausiah terkait dengan penyambutan Ramadan, kegiatan-kegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tausiah ini lebih membimbing masyarakat kita dan menjadi pegangan bagi pemerintah di dalam hal melakukan semacam himbauan-himbauan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi rapim kami setiap minggu kami lakukan sekali, tapi hari ini kita merumuskan tentang tausiah dalam rangka pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dan kegiatan lainnya untuk bulan puasa yang akan datang ini. Baik, untuk tausiah sendiri itu apakah ada maksudnya batasan durasi untuk tarawih? Karena kan ada juga nih surat edaran tausiah karena Omikron nggak boleh lama-lama. Kalau dulu ada kita batasin, tapi untuk tahun ini tidak ada kita batasan. Jadi untuk tahun ini silakan masyarakat kita mungkin sudah 2 tahun dalam keadaan tidak begitu bebas melaksanakan ibadah, maka untuk tahun ini kita berharap dengan Omikron, dengan COVID ini, apakah Omikron dan lainnya, kita berharap agar tidak ada alasan bagi masyarakat kita untuk tidak memenuhi tempat-tempat ibadah. Tidak ada alasan bagi masyarakat kita untuk tidak melakukan tadarus secara beramai-ramai, jamaah beramai-ramai. Kenapa? Kalau 2 tahun yang lalu disebabkan karena adanya COVID sehingga adanya pembatasan, tapi sekarang ini alhamdulillah itu sudah hampir kita lewatin bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang normal akan membuat bahwa COVID ini akan segera berakhir di bumi kita ini. Nah, ini tentu tidak ada wacana anjuran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah nih, Tengku, kan untuk terkait tentang ibadah ini. Sampai dengan sekarang kita lihat belum. Sampai dengan sekarang belum. MUI pusat juga belum mengeluarkan tata cara itu. Tetapi sinyal kepada kenormalan di dalam hal pelaksanaan itu sudah mulai nampak. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak begitu terikat lagi dengan kehidupan masyarakat kita di dalam hal yang lain. Jadi dengan sebab adanya kebebasan kebijakan masyarakat, maka juga kebebasan melaksanakan ibadah itu juga mengikut. Jadi kalau dulu misalnya kita ada PPKM, sekarang nggak ada PPKM lagi, sudah masyarakat tidak perlu lagi ada swab dan tidak perlu lagi PCR kan. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat sinyal pelaksanaan kegiatan ibadah kita itu bebas dan kembali seperti sebelum COVID itu. Aceh walaupun dalam suasana COVID 2 tahun yang lalu tetapi tidak seketat
pelaksanaan PPKM yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan ibadah masyarakat kita yang seketat seperti di daerah yang lain. Jadi dari dulu masyarakat kita melaksanakan salat berjamaah secara rapat saf, kan? Makanya untuk tahun ini saya rasa sangat tepat bagi masyarakat kita untuk meramaikan, itu memakmurkan masjid kita, musalla kita dengan kegiatan-kegiatan amal soleh, terutama sekali solat berjamaah 5 waktu. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi kalau dulu kita agak takut ke masjid misalnya karena ada COVID, jadi untuk 1443 Hijriahnya bulan Ramadan ini saya rasa itu tidak ada lagi. Maka mari semua masyarakat Muslim yang ada di Aceh agar betul-betul kita memakmurkan masjid itu dengan terutama sekali solat berjamaah yang 5 waktu, kemudian diikutkan dengan solat tarawih dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Baik Tengku, tapi ini Tengku di masyarakat Aceh kita nih kerap sekali terjadi ketika Ramadan ya. Ada masjid ini, yang masjid ini 23 rakaat, yang ini 11 rakaat, itu masih terjadi terus nih, berulang-ulang nih Tengku. Itu seperti apa sih sebenarnya kajiannya? Salah satu yang membuat kita terus berkutat di dalam hal yang menurut itu kurang produktif karena keterbatasan ilmu pengetahuan masyarakat itu sendiri. Semestinya kita punya ilmu pengetahuan yang dalam konteks rakaat salat tarawih ini dan pelaksanaannya tidaklah perlu lagi terulang, karena salat tarawih ini sudah 1400 sekian tahun sudah berada dan aktivitasnya sudah dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Maka hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah tidak menjadi masalah lagi untuk dikemukakan dan terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun belum ada kesepakatan di dalam hal model pelaksanaan kegiatan ibadah itu, silakan dimusyawarahkan pada awal-awal pelaksanaan bulan puasa ini dengan cara yang baik. Bagaimana kalau misalnya di tempat itu ada dua kegiatan pemahaman masyarakat, diakomodir kedua-duanya, tidak perlu dengan saling menekan yang lain, menekan yang A, menekan yang B. Silakan dicarikan formulasi tata cara yang mengakomodir kedua-dua itu dengan tidak tadi saling ejek-mengejek, saling salah menyalah, dan itu bisa dilakukan oleh pemuka-pemuka agama kita yang ada di tempat itu. Yang penting tadi ada semangat dalam pelaksanaan ibadah puasa ini untuk terbangunnya ukhuwah, terbangunnya kebersamaan. Carikan formulasi pada awal-awal ibadah kita itu, insya-Allah ini akan membuat ketentraman dan kenyamanan. Ada formulasi yang bisa kita lakukan, yaitu seperti kita menggunakan kenderaan yang akan menuju ke Medan misalnya, penumpangnya silakan turun terus di mana mau turun di Biren, di Lok Sumawe, di Langsa, turun terus. Yang penting beribadah. Yang penting beribadah. Yang supir dengan mobilnya itu adalah stasiunnya di Medan. Kan? Jadi tidak perlu ganti supir, tidak perlu ganti kernet, kan? Tapi yang berganti penumpangnya saja, mau turun di mana itu silakan. Oke, tapi sering juga nih terjadi Tengku di masjid-masjid misalnya, ini ustadznya nggak boleh ke masjid ini karena dianggap Wahabi misalnya, atau dianggap aliran sesat. Itu seperti apa Tengku? Kalau memang pada tingkatan tertentu ya. Pada tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi tidak semua pemuka agama, pembawa agama itu berada dalam koridor yang sesuai dengan kearifan lokal kita di Aceh. Jadi kalau ada sedikit toleran yang bisa ditoleransi dalam agama, kita harapkan terjadinya toleransi dalam bidang beragama. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, maka kita harap jangan dikembangkan di Aceh ini. Jadi kembangkan aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang memang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat kita, dan ada toleran-toleran yang sudah berlaku selama ini, silakan dikembangkan. Jadi jangan ada hal-hal yang memang substansi dari ibadah itu sangat kuat dan itu tidak lumrah ada di daerah kita. Inilah salah satu yang perlu menghargai tadi. Perlu menghargai demi ukhuwah tadi, demi kebersamaan tadi. Jadi dengan sebab kita
menghargai kearifan-kearifan yang sudah berlaku dan itu tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah agama, kenapa tidak kita hargain itu demi untuk menjaga kearifan dan kebersamaan di antara sesama kita. InsyaAllah para ulama kita dari turun temurun, dari berjenjang, mulai daripada sahabat, tabi'in, para ulama-ulama seterusnya dan sampai kepada kita sekarang ini dengan bersilsilah-silsilah itu, itulah diwariskan konsep-konsep beragama itu yang memang bisa membangun kebersamaan, bisa membangun persatuan, bisa membangun keharmonisan yang mendatangkan rasa ukhuwah yang sangat kuat. Ini yang harus kita kembangkan di Aceh ini. Jadi kita sangat berharap kepada seluruh penceramah yang mengisi pengajian agar bulan puasa ini bulan yang dimana kita semestinya harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ukhuwah kita, meningkatkan kebersamaan kita, jangan sampai menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menghilangkan ruh kebersamaan, ruh ukhuwah di antara sesama masyarakat kita. Oke, mungkin ada himbauan juga nih Tengku ya, karena kan setiap masjid di seluruh Aceh ini ragam, berbeda. Nah, itu untuk pengajian malam, apakah memang tetap diaktifkan sampai pagi? Karena yang mengaji kadang-kadang ada masyarakat bilang itu nggak sesuai kaidah tajwidnya. Nah, mungkin ada himbauan Tengku nih kepada ini kita kembalikan kepada masyarakat terkait dengan tajwid tidak benarnya baca Al-Quran itu bukan karena menggunakan toa kan, karena itu bacaan. Maka kita berharap suasana bulan puasa ini juga suasana mentahsinkan bacaan Al-Quran. Jadi kepada orang-orang yang tua, generasi-generasi yang bukan lagi dalam generasi muda, agar mendampingin adik-adik ini yang membaca Al-Quran, anak-anak muda kita yang membaca Al-Quran di menasah, di musalla, di masjid, agar di mana yang salah bisa terus diperbaiki di situ. Jadi jangan salah itu kita dengar di rumah, nggak bisa kita perbaiki. Maka orang-orang tua juga, para ahli-ahli tajwid juga, yaitu kita berharap bersama-sama mendampingin anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita dalam hal melakukan tadarus. Jadi insya-Allah kalau ada orang tua yang mendampingin, tentunya batasan-batasan yang tidak bisa di sebuah daerah itu mereka sudah paham. Tapi ada batasan-batasan yang anak muda tidak paham, tapi tidak pernah ada yang mengingatkan dengan cara ngomel-ngomel di luar. Tapi kalau orang tua ini mendampingin adik-adik yang membaca tadarus, alhamdulillah sekali disampaikan ini kita sudah jam sekian, sudah bisa berhenti ataupun tidak berhenti, boleh kita lanjutkan tapi tidak menggunakan pengeras suara di luar dan sebagainya, bisa. Tapi yang selama ini yang kita lihat bahwa tadarus itu tidak lagi seperti dulu. Tadarus itu dikembalikan kepada alamnya anak muda, tanpa didampingin oleh orang-orang yang tua, tanpa ada pak kecil di situ, ada tengku menasah di situ, ada orang-orang tua yang lain. Jadi maka membuat anak-anak muda yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam bulan Ramadan itu dengan apa adanya, sesuai dengan kemudaan mereka sendiri. Meskipun salah. Salah. Jadi inilah yang kita kembali. Sebenarnya kearifan lokal kita sudah sangat bagus. Cuman kita saja kearifan lokal itu tidak lagi kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Di semuanya dikembalikan kepada alam seperti itu. Anak muda dengan cara anak muda sendiri, baik di dalam hal beribadah dan di dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain. Orang tua dengan alam orang tuanya sendiri. Ini tidak kombinasi antara alam orang tua dengan alamnya anak muda. Ini yang tidak tepat. Semestinya di mana ada kegiatan anak muda, ada orang tua yang membimbing itu. Di mana ada kegiatan orang tua, ada anak muda yang membantu kegiatan itu. InsyaAllah kalau kearifan yang seperti ini, dan dulu itu bahagian daripada budaya kehidupan masyarakat Aceh, bisa kita hidupkan kembali, insyaAllah tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik di kalangan orang tua ataupun di kalangan anak muda. Karena kalau ada anak muda yang melakukan, tentu orang tua yang menasihatin. Kalau orang tua yang tidak sanggup melakukan, ada anak muda yang membantu.
Jadi ini keterpaduan ini mesti kita lakukan. Oke, baik pemirsa PTM, kita juga sudah mendengarkan ya beragam model, misalnya bagaimana taswiyah dan ketentuan Ramadan ini tidak berjalan normal. Tapi berakhirnya COVID mungkin ya, tapi tidak berakhir dengan masalah kaum emak-emak nih di rumah soal minyak goreng. Dan itu sebenarnya MPU sudah juga mengimbau tadi ya, ada di koran. Nah ini MPU mengambil sikap apa nih Tengku? Ya, sikap kita sesuai dengan kewenangan. MPU itu mengeluarkan fatwa hukum dan memberikan pandangan-pandangan pemikiran kepada pengambil kebijakan. Kita melihat perkembangan di mana-mana di media dan kenyataan di kampung-kampung kita sendiri. Beberapa hari yang lalu pemerintah Kota Banda Aceh membuka pasar murah di depan rumah sakit Meraksa. Itu kita lihat ribuan orang yang datang. Ada beberapa macet kecamatan jalan. itu ya? Oh, luar biasa. Kita merasa miris. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya tadi kan akibat daripada kekurangsiapan pemerintah dalam hal menyediakan bahan pokok bagi masyarakat kita, terutama sekali selama inilah minyak goreng. Maka pemerintah kita ingatkan bahwa berkewajiban untuk menyediakan bahan pokok yang halal, bagus, serta terjangkau harganya kepada masyarakat Ini kita. bukan hanya langka nih Tengku, tapi juga harganya sangat. Itulah makanya pemerintah perlu memikirkan kewajibannya. Maka kita MPU telah mengingatkan, memberikan tausiah kepada pemerintah bahwa untuk bahan pokok ini adalah harus diutamakan ketimbang dengan program-program kegiatan yang lain. Karena ini menyangkut dengan mempertahankan nyawa, hifdzun nafsi, menjaga prinsip-prinsip kehidupan di sini. Jadi ada 5 prinsip dasar kemanusiaan itu betul-betul tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi. Salah satu itulah tadi. Jadi bahan pokok bagi kehidupan masyarakat itu. Dan tidak perlu kita dalam suasana bahan pokok masyarakat itu yang harganya melambung, persediaannya tidak ada, pemerintah memikirkan pembangunan yang gedung pencakar langit ini itu dan sebagainya, kalau bahan pokok ini terbengkalaikan. Jadi kita meminta pemerintah agar fokus untuk menyelesaikan problem-problem yang terkait dengan bahan pokok masyarakat, terutama sekali menjelang puasa ini. Apalagi Ramadan ya Tengku ya, ini Ramadan. sangat penting minyak goreng bagi kaum emak-emak. Kalau nggak bisa menggoreng, nggak bisa makan enak nih ya, nanti bapak-bapaknya di rumah ya pemirsa PTM. Baik Tengku, juga setengah viral ya, biar sekalian terus ini sikap tentang logo halal ya. yang memang lagi rame dibicarakan masyarakat. Untuk Aceh katanya punya kekhususan, apa benar? Ya, benar. Sebenarnya bukan hanya karena kanun saja, tapi undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintah itu mengatakan bahwa kewenangan sertifikasi halal di Aceh itu tetap di MPU Aceh. Kanun kita nomor 8 tahun 2016 juga seperti itu. Jadi kewenangan sertifikasi halal itu di MPU Aceh, dan mencabut logo dan memberikan logo itu tetap di MPU Aceh. Jadi bagi pengusaha yang ada di Aceh ini, silakan. Kalau usahanya hanya beredar di Aceh, itu cukup dengan logo yang ada sekarang ini. Artinya tapi kalau dari luar juga bisa masuk logo yang dari Ya bisa, tetap bisa. Ini bukan hanya logo pemerintah Indonesia saja. Seluruh logo lembaga yang dijamin melakukan auditnya secara halal dunia ini bisa masuk kemanapun. Ini tidak perlu lagi ada audit. Misalnya kita ada makanan yang masuk dari Thailand, tapi di situ sudah dicantumkan sertifikat halal Thailand. Itu bisa. Jadi tidak perlu ada audit lagi di kita di sini. Jadi cukup dengan sertifikat halal yang sudah ada di negara lain, Malaysia, Brunei, Thailand, semuanya punya lembaga yang melakukan audit itu. Baik Tengku, apa urgensinya perubahan logo itu Tengku? Apakah itu sangat penting di era sekarang atau seperti apa? Karena kan masa berlakunya logo halal yang versi MPU itu kan 50 tahun. Ya, kalau kita lihat urgensinya memang tidak ada memang belum urgensi, dan undang-undang juga membenarkan sampai 5 tahun lagi. Kalau di Kemenkumham itu sampai 50 tahun. Tapi kalau di PP itu sampai 5 tahun ke depan, 2027 baru nanti logo MUI yang ada sekarang ini sedikit akan berganti. Jadi sampai dengan 2027. Jadi tidak urgen sebenarnya, karena masih ada termen waktu
sampai 5 tahun lagi ke Tapi depan. kenapa itu menjadi urusan Kemenak bukan MUI? Enggak, memang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu maka disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan undang-undang itu, dan undang-undang itu disahkan bukan pada masa Pak Jokowi. Undang-undang itu disahkan pada akhir masa Pak SBY. Jadi sudah lama itu. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 33 itu diamanahkan ada BPJPH. Badan Jaminan Produk Halal itu yang ada sekarang. Tapi badan itu di bawah Kemenang. Jadi sekaranglah lambat laun. Kalau kita lihat 2014, berarti sudah berapa tahun undang-undang itu disahkan. Jadi itu amanah undang-undang yang memang ada pergantian logo. Tetapi pergantian logo ini apakah BPJPH itu pernah melakukan koordinasi dengan MUI? Ini yang tidak kita tahu. Tetapi perubahan logo itu memang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 33 itu. Oke, sekarang pertanyaannya suka atau tidak suka nih Tengku terhadap logo yang memang dirancang oleh Kemenak itu sendiri, atau punya filosofi tersendiri, atau memang agak melenceng dari logo halal? Kalau tentang model khat itu kita serahkan kepada ahli khat. Kan kita tidak paham tentang ahli khat itu. Tentunya berbicara tentang ahli khat. Apakah ahli khat itu betul-betul itu kata-kata halal? Makanya kita tidak paham karena itu sudah masuk dalam kategori khat, bukan tulisan biasa. Tapi kalau tulisan biasa semua orang bisa menganalisa, bisa melihat dengan kasat mata bahwa ini maknanya halal. Tapi ini karena tulisan khat, maka itu harus kita kembalikan kepada ahli khat untuk menentukan apakah itu tulisannya halal ataupun tidak. Kalau secara secara penilaian secara emosional kita pasti itu halal bahasanya. Enggak mungkin bahasa yang akan dilemparkan ke publik yang tidak melalui pertimbangan ahli. Kan ini yang proseduralnya. Nah, walaupun orang yang menganalisa seperti ini itu terserah kepada orang. Oke, tapi kan ada terkesan ini ya, ada Jawa sentrisnya nih. Oh, itu lain lagi ya, itu lain itu. Karena kan ini logo nasional, MUI yang harusnya putus. Itu tentang analisa ada kaitan-kaitan dengan kedaerahan. Memang kalau tidak kita lihat secara jernih, memang nampaknya seperti itu. Jadi ada orang yang memunculkan di grup itu mirip dengan wayang, pemakaian yang dipakai oleh paus. Oleh paus kan. Tetapi juga baju-baju anak-anak kita sekarang ini waktu ada acara-acara yang menggunakan seperti itu. Nah, saya rasa tidak seperti itu. Tapi apapun kejadian itu, yang pertama kita mengatakan bahwa kalau itu punya masalah, kalau itu perlu dikoreksi, kenapa tidak? Karena itu kan bukan Al-Quran. Kan bisa bukan Al-Quran, silakan badan pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini menyampaikan ke publik, mensosialisasikan dengan yang baik, walaupun ada reaksi-reaksi bermacam-macam dari masyarakat, namun kalau sudah disampaikan dengan yang baik dan argumentasi yang tepat, saya rasa masyarakat akan bisa melihat itu. Meskipun masyarakat Aceh pakai logo halal. Apa sih? Kata pakai logo halal bukan alasannya tidak terima dengan yang di pusat. Dari sekarang aja kita berbeda dengan MUI. Dari sekarang aja kita berbeda dengan MUI. Jadi kalau di lain itu Majelis Ulama Indonesia, kalau sini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU Aceh. Jadi kita dari dulu sudah berbeda. Jadi bukan berbeda karena Kementerian Agama ini, tidak. Dari dulu kita sudah berbeda memang karena kekhususan kita itu yang membenarkan bahwa kita untuk bisa berbeda di dalam hal ini dengan Kementerian Agama. Tapi yang perlu diingatkan, perbedaan di dalam logo tidak berbeda pada substansi. Nah, itu perlu diingat, tidak berbeda pada substansi. Substansinya apa? Maknanya seluruh kriteria halal yang diaudit itu hampir sama seluruh dunia. Karena halal ini kan milik Islam. Islam itu kan di mana-mana ada. Jadi makanya tidak mungkin di Malaysia halal, di Indonesia tidak halal. Nggak mungkin, karena ada SOP kriteria audit itu yang sama di seluruh Indonesia. Jadi antara kriteria audit MPU Aceh dengan MUI pusat itu sama.
berbeda mungkin hanya pada bukan substansi halal. Tentang kalau misalnya teman-teman di MUI kadang-kadang mengharapkan ada surat izin usaha baru mau diaudit. Kita tidak, itu nggak masuk ke situ. Kita yang penting usaha dia itu komponen-komponen apa yang digunakan. Sesudah itu bagaimana dia memproses, itu yang kita audit. Masalah usaha, izin usaha itu hak orang lain. Baik Tengku, ini kembali ke Ramadan, selain tausiah nih dari MPU, ada nggak lagi program-program yang memang ingin dijalankan oleh MPU terkait tentang tausiah yang kami rumuskan itu bisa kita bagi ketiga. Yang pertama, kegiatan masyarakat itu sebelum Ramadan. Itu kita berharap ada tren sekarang ini menjelang Ramadan itu masyarakat kita ramai-ramai ke pantai. Alasan menyambut Ramadan. Kan? Kalau untuk ke pantai itu tidak ada larangan. Tetapi jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam agama dan adat kita yang kita labelkan dengan menyambut Ramadan itu. Tapi kalau aktivitas itu gotong royong, ngecat menasah, membersihkan pagar-pagar menasah, membersihkan kampung, lorong-lorong, memperbaiki lampu-lampu, itu kenapa tidak? Baik. Nah, itu satu. Jadi sebelum Ramadan itu. Juga kita berharap bahwa kita di Aceh ini ada hari megang. Megang ini kita minta pemerintah dan seluruh stakeholder itu agar betul-betul memperhatikan penyembelihan dan daging yang diedarkan pada hari megang itu betul-betul yang memenuhi unsur kehalalan. Jadi jangan sampai beredar daging-daging yang tidak memenuhi unsur-unsur kehalalan. Daging babi. Meskipun belum pernah. Iya, belum pernah. Itu terkait dengan itu. Yang kedua terkait dengan bulan puasa. Terkait dengan bulan puasa ini, kita mengharapkan agar masyarakat semua meramaikan kegiatan-kegiatan. Dan di dalam bulan puasa ini, ngetrend juga kita buka puasa bersama. Di mana-mana buka puasa bersama. Kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kita yang melakukan aktivitas buka puasa bersama silangan, tetapi perlu memperhatikan tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran syariat di situ. Tidak boleh tidak solat maghrib di situ, tidak boleh tidak solat tarawih, itu jangan. Di buka puasa bersama tidak kita larang, tapi perlu diperhatikan tadi ketentuan-ketentuan syariat. Bagi orang yang melaksanakan buka puasa bersama perlu memperhatikan tempat parkir kenderaannya, jangan mengganggu masyarakat yang lewat. Kan ketertiban ini perlu dipikirkan oleh teman-teman dan orang-orang yang terkait dengan buka puasa bersama ini. Yang ketiga adalah tadi karena kita buka puasa, ada sahur, ada buka puasa, tentunya jangan lepas apa yang kita konsumsi pada waktu sahur dan ini, yaitu dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang tidak halal. Baik. Pemerintah diharapkan untuk sekuat tenaga memperhatikan seluruh bahan pokok masyarakat tersedia dengan halal, baik dan juga murah. Itu harapannya. Itu tausiah kita kepada pemerintah. Dan insya Allah dalam beberapa hari ini sesudah kita finalisasi akan kita kirim ke pemerintah kita. Baik, untuk closing statement nih Tengku, silakan sampaikan sesuatu kepada pemirsa PTM yang di rumah, kepada masyarakat atau himbauan kepada pemerintah. Silakan Tengku. Baik, himbauan kami kepada seluruh masyarakat Aceh, mari sama-sama kita menyambut bulan puasa ini dengan rasa gembira kita, dengan persiapan ilmu yang cukup untuk menjaga hal-hal yang dilarang di dalam bulan puasa ini dan memperhatikan kebersamaan kita, ukhuwah kita, dan yang paling penting mari sama-sama puasa 1443 Hijriah ini tidak lagi terkait dengan Covid, maka tidak punya alasan yang kuat bagi kita untuk tidak meramaikan tempat-tempat ibadah kita dengan salat berjamaah dan tarawih bersama-sama dan juga tadarus yang harus kita kumandangkan, kita ramaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Selamat menyambut
ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tengku ya. Kita highlight ya pemirsa PHTM bahwa Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, bahwa kita semua bebas ya melakukan beribadah ke masjid, artinya dipenuhin masjidnya ya. Jangan lagi takut karena Covid. Nah, kami dari manajemen PHTM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf dan lahir dan batin ya pemirsa PHTM. Bagi pemirsa PHTM jangan lupa like, share, and subscribe terus video kita dan tonton setiap hari Senin dan Kamis, dan jangan lupa tekan lonceng pastinya. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.